Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli salatan tukhrijuna biha min zulumatil jahli wal wahmi wa tuqrimuna biha bi nuril ilmi wal fahmi wa tuwaddihu lana biha ma ushkila innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus shalah. Sengaja saya lengkap dari beberapa hal melain daripada pembicaraan masalah air, kemudian wudu, mandi besar, karena itu sudah lumrah dan sudah menjadi biasa dan kita pun sudah tahu hukumnya. Hanya mungkin kekurangannya bagaimana berwudu secara sunnah Rasulullah SAW, bagaimana mandi secara sunnah Rasulullah SAW. Kita timbang mandi saja gitu ya. Maka apapun yang terjadi bahwa masalah air adalah sudah menjadi biasa. Jadi orang-orang yang duluan yang rumahnya itu masih pakai padasan, pakai timba gitu kan dan lain sebagainya, itu pembahasannya agak sedikit rumit gitu, tentang mustakmal dan ghair mustakmal. Kemudian sekarang semuanya gitu, nggak ada ngompak lagi, nggak ada main kerekan lagi, nggak ada main timba apa itu yang pakai anuan, kayak senggot gitu kan, semuanya udah tinggal pakai keran gitu ya. Artinya, dan membicarakan masalah air di kita dengan di Timur Tengah, apalagi ketika zaman Nabi, apalagi ketika zaman sahabat, tentunya al-qiyasu ma'al farik, perbedaannya sangat jauh. Di sana air, kita dapat air segini saja, sudah beruntung untuk ambil air sembahyang. Saya kurang lebih 5 tahun itu uduk pas air segini dikasihnya jatahnya. Untuk beruduk cuma dapat segelas segini. Gitu. Ketika saya dengan almarhum Kiai Yasin Tuki dapatnya segitu beruduk. Ya, kalau kita makan ember, 2 ember, berat banget. Maka di kita dihukumkan banyak makruh. Makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir ightarofa. Artinya makruh di dalam penggunaan air dengan secara berlebihan walaupun kita berwudunya ataupun mandinya di laut. Nyendoknya di laut, gubrak enggak, itu hukumnya jadi makruh. Itu. Maka ya sederhana saja. Iya, guys, enaknya ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi dengan cukup 1 ember, dan ukuran ember itu paling hanya 5 liter untuk ukuran sekarang itu. Ya bagaimana mandi junub begitu 5 liter? Ya udah cukup, udah kena masalahannya itu. Ya begitu uduk dengan air segitu kan, asal kena aja dan cukup gitu. Nah, kita sudah berlebihan di dalam penggunaan air. Kemudian paling ada khilaf dalam masalah niat. Mazhab Syafi'i mesti diomongin, mesti ada suara, nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a. Yang lain enggak begitu. Apabila kita memang megang air mau mandi, ya udah itu artinya udah niat, beres sudah. Dan kalau kita lakukan itu pun sah. Gitu ya. Kita lakukan itu pun sah. Jadi al-amru ala sa'ah. Urusan ini adalah sangat dipermudah, ada bebelit gitu ya.
baik dalam masalah junub ataupun masalah wudu. Jadi apa namanya, disinilah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, yassirahu wa la tu'assirah. Urusan-urusan semacam ini dipermudah, jangan dipersulit, gitu ya. Ada urusan-urusan yang dipersulit, gitu ya. Urusan-urusan apa namanya, mau bercerai, itu kalau bisa dipersulit sedikit, gitu. Jangan dikit-dikit cerain, dikit-dikit cerain, dikit-dikit cerain lah. Banyakan janda nanti. Ya udah begitu kagak laku-laku, ustadznya pada pengekek. Ini kan begitu. Itu yang dipersulit. Nah, itu. Lagi-lagi gitu. Wa basyiru wa la tunaffiru. Artinya umat ini perlu diusap, jangan dicakar, gitu ya. Basyira, berikanlah kabar gembira, jangan ditakut-takutin. Oh nanti masuk neraka, nanti masuk neraka. Kayak Wahabi dikit-dikit hadisnya cuma satu kan, gitu ya. Hadis bid'ah namanya kan, dikit-dikit bid'ah, masuk neraka. Wah, surga punya engkongnya aja. Urusan itu sih apa namanya, sudah ketahuan semuanya nih, gitu, yang bakal masuk surga, yang masuk neraka, gitu udah ketahuan, enggak apa-apa. Apabila Allah Ta'ala ciptakan seorang hamba untuk masuk surga, Allah Ta'ala permudah dalam urusan. Loh, pagi-pagi kadang-kadang baru tidur sejam, hari Minggu udah bangun, karena ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berat itu kan urusannya, berat enggak? Tapi menjadi enteng, namanya at-taufiq khalqu qudrati ta'ah 'alal abdi. Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kita untuk melangkah di dalam apa namanya, melaksanakan pengajian, ubudiyah dan lain sebagainya. Itu enggak enteng, itu kerjaan berat, tetapi sudah dapat taufik, artinya akan apa namanya, ringanlah kaki kita melangkah, gitu. Maka dipastikan inna qadamaka allati taquduka ila salahi allati taquduka ilal jannah. Kaki kita yang kita ringan, enteng, jalan ke majelis taklim, jalan apa namanya, jamaah semacam ini, kaki kita itu juga yang bakal nyelamatin di neraka dari jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang baru nempel juga udah blang aja jatuh. Itu ada macam-macam yang udah deket terakhir, baru jatuh. Maka janganlah girang dulu, janganlah apa namanya, senyum dulu sebelum kaki kanan kamu masuk ke dalam surga. Begitulah kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaki kanan sudah masuk ke surga, udah aman dah. Loh, masih di tengah-tengah kayak Haji Atim, bleng aja. Malah repot. Mana bininya banyak. Iya, biasanya kan orang bini banyak kan banyak bohongnya, Haji. Ini guru yang ngata gitu ini. Coba ajabnya begitu lah, jangan membalikin lah sama guru. Asrut allati tataqaddam as-salah wa yajibu 'ala al-musalli ayati biha bihaitsu law taraka syai'an minha takunu salatu batilah. Syarat yang mesti dilakukan oleh orang yang salat, dan kalau tidak ya batallah salatnya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Ini sudah paling gampang. Artinya al-ilmu, tahu betul kalau waktu sudah masuk. Ada kalanya dengan yakin, emang HP disetelin Allahu Akbar, ada kalanya memang apa namanya, dengar suara azan, itu kan. Ada kalanya memang apa namanya, waktu jam kita pakai. Ada kalanya memang matahari juga terang, semuanya jelas. Artinya enggak memerlukan ilmu yang berbelit. Mengetahui waktu, setelah waktu barulah kita apa namanya, salat. Faman tayaqqana ghalaba 'ala dhannihi bi dukhul as-salah dukhul al-waqti ubihat lahu salatu sawan kana dzalika bi ikhtiyari thiqah aw azanil mu'azzin al-mu'taman aw al-ijtihad as-shakhsi aw ay sabab min al-asbab allati yahsul biha al-ilmu. Dengan cara apa saja waktu sudah masuk, ya sudah, gitu ya. Ya kalau apa namanya, paling yang rada suka kesulitan subuh, udah azan belum, ada orang namanya kita masih tidur, udah kata nenek-nenek, ya udah, artinya sudah waktu. Jadi paling mudah adalah mengetahui kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Itu paling gampang udah.
ilmunya nggak perlu ke pesantren, nggak perlu apa, dengar aja, masih dengar aja kuping atau mata masih lihat udah jadi. Al ilmu bidukhulil waktu, mengetahui bahwasanya waktu sholat sudah, jangan apa namanya belum waktu udah sholat aja, udah buru-buru habis udah mau pergi lah, nggak boleh, nggak boleh, mesti masuk waktu. Yang kedua, at-tahara minal hadasil asghar, bersuci daripada hadas kecil. Hadas hadas kecil artinya ya kencing dan lain sebagainya. Wal akbar, dan hadas besar, liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Apabila mau salat maka basuhlah muka kamu untuk wudu, ya, tangan kamu sampai kepada sikut, wamsahu bi ru'usikum, dan cukup diusap kepala, wa arjulakum, ada ibarat kalau artinya wa arjulakum maktubnya kepada faghsilu wujuhakum, artinya kaki bukan ditimbang disiram tapi digosok gitu ya, tapi dibasuh namanya gitu ya. Kecuali kalau apa namanya kita lagi pakai hub, pakai sepatu yang sejenis itu, ya cukup diusap aja. Wa arjulikum, kalau dibahasa wa amsahu bi ru'usikum, atau wa arjulakum ilal kabain, sampai kepada mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kita memang malamnya lagi bikin, ya mesti mandi walaupun kedingin kayak apa juga. Walaupun dingin kayak buah tuh kok kenyanggup. Lah tadi kenapa bikin? Nah, gitu lah, kira mandi aja menjebol kan gitu. Oh, iya kerjaan. Lah jangan bikin kalau takut mandi mah. Nah, gitu. Mikir-mikir dulu. Ya kalau di hotel mah ada air panas, ya di rumah nenek-nenek disuruh masak lah, repotan. Dia juga mandi. Dan itu ukurannya juga apa namanya, basuh semua badan, bisyarti yakuna hunaka adamul mani, dengan syarat bahwasanya di badan kita tidak ada yang mencegah masuknya air, itu udah biasa, cukup gitu. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa taala akan salat dengan tanpa bersuci, tanpa bersuci. Pakai fa iza waqa, bagaimana kalau itu terjadi? Lah bagaimana terjadinya? Dokter kata kepada kita, saudara tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Tidak boleh kena air, tidak boleh kena debu. Artinya kita tayamum, memang nggak boleh pakai air, kan mesti tayamum. Kagak boleh lagi, apalagi debu, airnya nggak boleh. Pada saat itu kita wajib tetap sembahyang, tapi dengan tanpa wudu. Namanya salat faqidut tahuraini, salat dengan apa nih, nggak ada bahkan mungkin saja junub. Ini permasalahannya ya. Salat tetap dia sembahyang, tapi sembahyang sendiri gitu kan. Kemudian faizabari, apabila sudah sembuh dan boleh ada as-salat, semuanya salat yang kita salat pakai itu diulang lagi, sama dengan qada tapi disebutnya ada. Sebutnya iya ada, mau kodom mau apa nggak ada masalah, ulangin lagi, dan itu bisa terjadi, dan atau kita ya seperti ada kawan saya kena kebakar dan mobil semuanya 8 bulan, artinya dicongkang semuanya apa gitu kan, enggak gimana katanya Bu ya sembahyang udah baru celentang itu sembahyang, nggak bisa ambil wudu, nggak pakai wudu gitu, nggak pakai wudu selama 8 bulan tetap saja salat, dia sudah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semacam itu. Tetap saja. Madamal aqlu baqiyan, selagi akal masih berfungsi. Nah kalau memang duit gope, duit 50 udah kagak kenal, udah nggak usah sembahyang, udah. Itu rame-rame kita sembayangin dah. Naam. Wala sadaqatan min ghulul. Wala sadaqatan, Allah Ta'ala tidak terima sedekah yang uangnya hasil daripada, nah, ghulul ini ya menjauhi korupsi, tetapi asli daripada kata ghulul ini adalah akhzul ghanimah qabla taqsim. Jadi seorang tentara mengambil bagian rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Nah, gue kan memang paling depan perang, lu nyatut duluan gitu. Nah, itu ya artinya sama saja dengan korupsi dan lain-lain sebagainya. Ya atau bangsa ya, yang jelas enggak jelas lah. Qala ulamauna fa kadzalika min amwali riba. Katanya nara uang itu kan ya, di bank 1 miliar, bunganya kan gede tuh. Wah udah gede gua kasih orang-orang miskin, janda-janda apa, ya boleh, tapi bukan arti sedekah. Bahkan ya kalau ulama la yajuzu i'tahu lil akli, nggak boleh kasih apa namanya untuk makan dan lain sebagainya, tetapi untuk perbaikan jalan, gang-gang apa dan lain sebagainya. Karena hadis ini Allah SWT tidak terima sedekah harta dari hasil yang apa namanya ghair syar'i gitu ya, min qulul. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari, rahul jamaah illal Bukhari, kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Maka sebagian ulama hanya sampai pada makomnya hasan, dan hadis ini adalah hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sarata at-Tirmizi. Yang ketiga adalah taharatul badan wa thawb wal makan. Kita sudah yakin bahwasanya badan kita apa namanya suci, bersih, pakaian kita juga sama, tempat yang kita pakai salat bersih, sudah yakin. Alladzi yusalli fi minan najasa al-hisiyah, daripada najis yang bisa kelihatan atau bisa dicium. Wah ini mau bau pengak banget, pasti kencing ini mak. Ya secara dia apa namanya secara umum bersih, nggak ada bau apa-apa, ya sudah. Walaupun ada najisnya, kita tidak dituntut sampai apa namanya mengambil laboratorium untuk mengetahui bahwasanya apakah tempat kita bersih atau tidak. Ya enggak. Ya baju yang kita pakai juga belum tentu, kan begitu. Tapi secara zahiriah bahwasanya baju kita, tempat gitu ya, di badan kita bersih. Dan jangan apa namanya di anu-anu di dalam kita banyak banget ini bener najis. Ya enggak, ini sih masih di dalam, kagak usah dipikirin. Itu kadang-kadang maka apa namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, saking kerasnya dia punya yang dia beragama, kalau mandi itu matanya dia ini kan matanya dia kelopak mata, jadi matanya dianuin kebet dulu kalau dia mandi gitu, disiram, sehingga pada akhir hayatnya sampai buta. Itu sampai buta. Itu namanya tasyaddud di dalam apa namanya beragama. Kalau pribadi boleh, tapi untuk jadi ulama dan fatwa tidak boleh. Ambil jalan tengah. Itu ambil tetap jalan tengah. Untuk amalan pribadi masuk dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal din matin fa'awghil alaihi birifqin. Agama ini akan begitu menjadi keras, menjadi ketat apabila kita ketatin, ini nggak boleh, ini mesti begini, ini mesti begini. Nah, akhirnya keberatan sendiri. Boleh yang semacam itu. Kalau afrod secara pribadi apa namanya nggak ada masalah. Maka ketika Abdullah bin Umar ditanya tentang Damil Husain, darahnya Sayyidina Husain yang apa namanya terjadi pembunuhan di mana apa namanya Baghdad, di mana Irak. Ma hukmu damil baraghis, apa bagaimana hukum darah apa namanya ada kumbang, ada apa gitu kan.
tas'aluni an damil baragiz wa qad araktum dima'a ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai ahli Irak, kamu menanyakan tentang darah ini, kata darah gitu-gitu, sedangkan darahnya Sayyidina Husain kamu apa namanya lakukan itu, kata di Irak. Macam-macam aja kamu ini. Atarju ummatun qatala Husainan safa'at jaddihi yaumal hisabi. Nah, mata qadara ala zalika, artinya selagi semampu kita untuk apa namanya meyakinkan bahwa badan kita bersih, pakaian kita bersih, tempat yang kita pakai salat bersih. Itu bukan di musola. Kenapa ya? Di zaman Nabi ada yang kencing di masjid, ada yang dikencing di masjid. Nah itu ya. Maka apa namanya disiram aja begitu udah jadi. Maka kita sebetulnya sudah terlalu hati-hati dalam beragama, gitu. Sudah terlalu ya kain ya rapi, baju koko ya rapi, pici ya rapi, udah rapi semuanya sebetulnya. Fa in ajaza an izalatiha sallamaha wala i'adat alaih. Fa in ajaza, kalau tidak mampu untuk menghilangkan najis itu yang ada di pakaian kita atau di baju di badan kita, apanya salat sudah sah-sah saja. Saya nggak bisa sembahyang, ini kain saya, celana saya mungkin kena najis. Lah kenapa emang? Daripada kagak sembahyang, wala i'adat. Sebagian daripada ulama nggak pakai apa namanya, nggak pakai ulang lagi sembahyang, sudah sah. Jangan pakai punya alasan kain lah kotor, celana lah kotor, kagak sembahyang, nggak ada itu. Nah kalau sendiri boleh jadi salat arian sembahyang dalam keadaan telanjang, nggak ada masalah. Jadi kalau jamaah ya tetap jadi jangan apa nih kita alas-alasan ya celana kotor itu jaga sembahyang. Lah yang enggak, walaupun kotor. Dan itu adalah mazhab Maliki. Itu salat ala hadhin najasa. Salat dengan apa kain atau celana yang kena najis wala yang ada talah. Itu. Yang pada dasarnya apa namanya itu taharah zahiriyah. Jadi yang terpenting adalah taharah qalbiyah. Naam. Fa amma taharatul badan fali hadisi Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tanazzahu minal baul fa inna amma ta'aza bil qarbi minhu. Bersucilah kalian daripada kencing, karena sebagian besar daripada azab kubur manusia itu gara-gara kencing sembarangan, itu kan yang apa namanya enggak istinja lagi dan atau nah ini yang saya samakan, dan saya berpendapat tetap saja bahwasanya apabila di musola atau di masjid yang tempat kencingnya ada yang baru diri, dan jaraknya antara air itu kepada kita itu dekat, saya pastikan bahwa ada yang netes, mancret. Sedangkan di laut saja bahasa fikih, labala fil bahri masalan fartafa'at minhu ragwatun bahya najisatun intaqaqa anha minha. Kalau dia kencing di air, di solokan atau di empang, ada yang mancar, itu pun sudah najis. Itu kan, apalagi maka musola masjid itu nulat barat itu mah. Yang pakai apa namanya, pakai tisu itu ini udah aja lah. Sedangkan syaratnya kalau yang pakai tisu adalah Allah ya tarassas, bahwasanya memang di lubangnya doang kencingnya, gitu. Yang kedua adalah kencingnya, masa kencing udah aki-aki kayak kencing saya, gitu kan. Kalau Jus Dawat masih muda, enggak. Yang aki-aki, yang kencing udah kencang, gitu kan. Nah, udah masih lurus kencing ini, mereka udah lemah, gitu kan. Semacam itu artinya ya boleh jadi, gitu. Maka janganlah kalau sekedar mau kencing-kencing sih biasa gitu kan. Udahnya berdiri, deket banget jaraknya, ya mancret lah ke baju kita, ya kecil banget baju, walaupun kecil juga. Maka tetap saja bahwasanya apa yang tertimpa dari balikan daripada air itu ya najis, mancret. Ada di masjid-masjid, ada masjid yang nggak dipakai gara gitu aja, nggak pakai nanya dulu. Dan memang ya itu nggak apa-apa, mabni al yusri, dasarnya adalah kemudahan. Enggak, pertama kencing diri makruh,
Kencing diri mah makruh. Mesti duduk juga apa namanya, mesti diangkat kaki, dan setelahnya juga mesti dehem 3 kali supaya habis banget kan. Kan gitu ya. Habis baru mesti dehem. Naam. Fa inna a'mad azabil qarbi minhu, bahwasanya kita diazab di kubur, manusia diazab di kubur gara-gara kencing. Gara-gara kan? Gara-gara kencing. Kemudian wail lil aqabi minan nar. Celaka juga apa namanya orang yang merasa bener aja, tetapi ketika wudunya lembangan bawa mata kaki sini nggak kena air, dan timbang dikit-dikitnya udah jadi. Nah, mesti yakin betul. Jadi gara-gara ini sembahyang nggak diterima. Itu. Dan 2 gara-gara kan ente lagi kencing biar lama. Nah, udah tahan dem, nah udah baru istinja yang benar. Karena gara-gara itu apa namanya, kan ada 2 kuburan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kasihin apa, pecelak korma. Wa ma yu'azzibani ya Rasulullah. Salah satunya adalah ini. Karena la yastabri'u minal baul, kata Nabi. Adalah orang ini apa namanya tidak istinja ketika kencing. Kita ada istinja tetapi nggak beres, ya kan sama saja. Yang terakhir, wa an Ali radhiyallahu anhu kuntu rajulan madzan fa amartu rajulan ay yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min makani ibnatihi fa sa'ala fa qala tawadda waghsil zakarak. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam mantu Nabi, sahabat juga, adalah seorangnya memang lelaki tulen gitu kan, sehingga dalam apa namanya syahwatnya juga tinggi. Asal melihat perempuan atau bagaimana langsung mazza, artinya akan keluar mazi. Dia malu bertanya kepada Rasul, lu tanya Nabi ya gitu. Lu tanya nah, kenapa begitu? Enggak, kata lu tanya aja. Tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang apa namanya suka keluar mazi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada orang itu, tawaddo waghsil zakarak. Cukup dicuci itu kita punya zakar, apa namanya, wudu, nggak pakai mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bukan ini orang yang bertanya, tapi pasti Sayyidina Ali sallallahu. Kenapa dia malu gitu kan? Kenapa limakani ibnati? Masa anaknya bini gua kalau gitu kan, gua menanya sama bapaknya, nggak disuruh orang lain. Itu apa namanya tata cara dan adab supaya nggak ketahuan amat apa nekelir kita. Maka mertua jangan terlalu apa? Gitu, dikit-dikit mertua lah. Wa aidan an Isa annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya juga ada pertanyaan yang sama, tapi arahnya kepada yang mustahadah, artinya seorang wanita yang haid namun haidnya berlarut-larut sampai 15 hari. Itu kan, itu namanya darahnya darah istihadah. Hukumnya adalah dia mandi ya, dia sholat sih. Cuman dulu kan ada jabiro, ya sekarang kan ada apa namanya subtek ganjelmen itu namanya kan. Ya, vempes itu namanya, udah beres gitu. Oh iya. Wallahu a'lam bishawab wa ilmu atamu. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.